Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Agria Fani BR Bangun. Yang kedua, Melania Iviola Lombo. Yang ketiga, saya sendiri sebagai moderator, Friska Aprilia Kaleka. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian analisis teknikal. Secara umum, analisis teknikal merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan saham dan surat berharga lainnya dengan menggunakan grafik harga dan volume berdasarkan data masa yang lalu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi analisis teknikal. Analisis teknikal itu memiliki beberapa kegunaan, antara lain yang pertama, mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya, trader mengikuti pola yang terjadi. Yang kedua, membantu memberikan sinyal beli atau jual. Analisis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli, biasanya menggunakan bantuan indikator. Tujuan analisis teknikal yang pertama yaitu memperhitungkan supply atau demand dari saham sehingga dapat diprediksi. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi perilaku pasar yang dapat diidentifikasi karena pernah terjadi sebelumnya dan sesuai dengan indikator teknis yang digunakan untuk memprediksi harga yang akan datang, dilakukan untuk saham-saham individual maupun untuk pasar secara keseluruhan. Selanjutnya itu prinsip dan dasar pemikiran analisis teknikal. Ada 3, yaitu yang pertama market price discount everything, yaitu pengguna analisis ini percaya bahwa semua peristiwa bisa sangat berpengaruh terhadap harga saham. Kejadian atau peristiwa tersebut akan tercermin pada harga sahamnya secara seketika. Suatu pasar sekuritas dikatakan akan semakin efisien jika semua informasi semakin cepat diserap oleh pasar dan tidak ada halangan bagi semua pelaku pasar untuk mengakses informasi tersebut. Yang kedua yaitu B, price move in trend. Penggunaan analisis teknikal adalah bahwa jangan pernah mengambil keputusan transaksi yang melawan tren harga yang sedang berlangsung. Karena pengguna analisis percaya bahwa semua informasi tercermin pada harga saham, maka tren tersebut menunjukkan sikap para pelaku pasar atau investor atas suatu harga saham. Yang ketiga ya C, history repeat itself. Data historis dapat digunakan untuk memprediksi data atau harga saham di masa mendatang. Hal ini diyakini oleh pengguna analisis teknikal, mengingat adanya faktor psikologis para pelaku pasar yang secara umum bersifat konstan. Klasifikasi analisa teknikal. Analisis teknikal klasik yaitu yang pertama, pengguna analisa teknikal ini bisa disebut sebagai chartis. Yang kedua, penggunaannya percaya bahwa tren dan sinyal aksi pasar suatu saham dapat diperoleh berdasarkan bentuk dan pola tertentu dari grafik harga saham. Yang ketiga, bentuk lain dari analisa ini adalah penggunaan garis-garis penganalisa yang diaplikasikan pada grafik harga menurut opini individual. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan transaksi biasanya ditentukan berdasarkan judgement dan interpretasi penggunanya terhadap suatu grafik. Yang kelima, mengingat sifatnya yang sangat subjektif, maka analisis ini lebih banyak mengandung seni daripada unsur ilmiahnya. Yang terakhir, demikian juga bahwa menurut masing-masing penggunaan analisa ini juga. 2. Analisis teknikal modern. Yang pertama, penggunaan analisis ini juga biasa disebut sebagai teknikian. Yang kedua, penggunaan percaya bahwa tren dan sinyal aksi pasar suatu saham dapat diperoleh berdasarkan pola grafik yang ditentukan atau diindikasikan dari perhitungan kuantitatif. Yang ketiga, mengingat sifatnya yang bersifat kuantitatif, maka metode ini secara ilmiah bisa diuji kemampuan dan kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. Yang keempat, faktor lain yang menguntungkan dari analisa teknikal modern ini adalah bahwa indikatornya bisa diprogram secara otomatis dengan menggunakan bantuan komputer.
Yang kelima, secara garis besar, indikator-indikator teknikal tersebut dapat dikelompokkan dalam indikator pengikut tren dan indikator osilator. Kelebihan analisis teknikal. Yang pertama, analisis teknikal bisa diaplikasikan pada semua jenis surat berharga atau sekuritas pada market manapun. Yang kedua, analisis teknikal dapat menentukan waktu beli dan jual saham. Yang terakhir, analisis teknikal dapat memberikan return yang tinggi hanya dengan mempelajari adanya suatu perubahan tertentu pada market sebelum bergerak menuju keseimbangan. Sekian dan terima kasih.